Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam acara Dolan ID. Untuk kali ini adalah seri ke-54 pada tanggal 4 Desember 2023. Nah, pada seri kali ini tentunya kita sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau merupakan perwakilan dari Perdoski dan nantinya akan membahas mengenai topik varicella versus monkeypox di mana akhir-akhir ini sering sekali terdapat kasus-kasus monkeypox ini. Oleh karena itu, langsung saja saya perkenalkan di sini sudah ada moderator kita. Beliau adalah Dr. Fitri Abdullah Jawas, SPDPE, FINSDV, FADV. Beliau merupakan dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika RSKJ Surabaya. Selamat sore, Dr. Fitri. Selamat sore, Dokter Ula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi sebelum saya serahkan sepenuhnya kepada Dokter Fitri, saya mohon izin untuk memperkenalkan narasumbernya juga ya, Dok G. Di Baik, sini sudah ada silakan. di tengah-tengah kita, yaitu Dokter Evi Ertianti, SPDVE, Subspesialis DT, FINSDV, FADP. Beliau merupakan Ketua Divisi Dermatologi Tropis, Departemen atau KSM Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore, Dokter Evi. Sore, Dokter Ula. Selamat sore, Dokter Fitri. Iya, terima kasih dokter telah menyempatkan waktunya. Dan narasumber kita yang kedua, yaitu Dokter Niputu Susari Widyaningsi, SPDPE, Mars, FINSDV, FADV. Beliau merupakan dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika RS Husada Utama, dan juga ketua tim Satgas Monkeypox ID wilayah Jawa Timur. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Baik, kalau gitu sudah lengkap, sudah hadir di sini Dokter Fitri, Dokter Evi, dan juga Dokter Niputusari. Oleh karena itu langsung saja kita masuk ke materi. Untuk itu sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Silakan Dokter Fitri. Baik, terima kasih Dokter Ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali akhirnya kita bisa melanjutkan seri ke-54 dari Dolan untuk minggu ini dengan tema varicella versus monkeypox. Dan seperti yang sudah diperkenalkan oleh Dokter Ula, hari ini kita ada dua narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidang ini, yaitu Dr. Evi Ervianti, spesialis dermatovenerologi dan estetik, subspesialis dermatologi tropis, FINS DV FADV, dan juga Dr. Niputu Susari, Widyaningsih, spesialis dermatovenerologi dan estetik, Mars, FINS DV FADV. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai diskusi kita pada sore hari ini. Dokter Putu mungkin akan menyampaikan dulu beberapa hal di awal. Silakan Dokter Putu. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Fitri. Eh, Selamat sore juga, Dokter Evi dan semua peserta Dolan pada sore hari ini. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas Dokter Putu. Silakan. Saya mau share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat jelas? Ya, sudah Dok. Mungkin bisa diklik di slideshow mungkin ya Dok. Oh, sudah saya slideshow. Oh, sudah ya. Oh ya, Baik. ini. Baik. Ya, sampun. Monggo. Baik ya, baik. Jadi ini mungkin sekilas overview untuk monkeypox ini karena pada tahun 2023 ini terjadi peningkatan kasus. Berikut saya tayangkan dulu ada sedikit video. Mungkin semua sudah pada tahu ya.
dengan menggunakan rate yang terjadi di Inggris, mereka perkirakan kasus kita itu dengan jumlah populasi kunci itu bisa sampai 3.600-an orang. Itu kalau tidak dilakukan intervensi dengan baik, terutama edukasi pada mereka. Jadi vaksinasi oke, tapi yang paling utama adalah edukasi. Edukasi untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi itu tadi sekilas video mengenai peningkatan kasus juga di Indonesia, sehingga kita perlu dari awal harus mulai aware dengan kasus ini, bagaimana kita mulai mengenali gejala, juga deteksi dini, juga melakukan edukasi supaya kasusnya tidak meningkat secara drastis. Jadi monkeypox ini atau yang dikenal dengan cacar monyet itu oleh WHO pada bulan November tahun 2022 itu diperkenalkan dengan nama monkeypox dan sudah diubah menjadi mpox ya. Jadi disingkat menjadi mpox. Penyakit ini merupakan suatu penyakit emerging zoonosis ya, disebabkan oleh virus monkeypox atau yang disingkat dengan MPXV yang tergolong dalam genus Orthopoxvirus dalam famili Poxviridae. Dengan variola. Jadi manifestasinya memang serupa, tapi lebih ringan, angka penularan lebih rendah, dan mortalitasnya lebih kecil. Dari waktu itu tahun 2022 itu WHO secara global menyatakan kasus monkeypox ini adalah kasus penyakit global, yaitu pada Agustus 2022 ada peningkatan kasus. Jadi pada negara-negara yang non-endemis ini ada 46.337, sedangkan 387 kasus itu dari negara dengan riwayat monkeypox. Jadi jumlahnya meningkat sekali di negara-negara yang bukan endemis. Di Indonesia sendiri itu pada tahun 2022 yaitu pada Agustus tanggal 26 itu didapatkan pasien terkonfirmasi positif 1 orang dan 23 suspek. Pada tahun 2023 ini yaitu 17 sampai 23 Oktober itu temuan kasus monkeypox-nya sangat meningkat di Jakarta ya, ada 8 kasus. Kemudian pada ini saya ambil per 27 November 2023 ini sudah ada 59 kasus yang terkonfirmasi dan sebagian besar itu memang kasusnya ada di Jakarta, diikuti Tangerang dan kemudian di kota-kota lain. Dan di Jawa Timur sendiri itu juga sudah ada positif bulan November kemarin ya, itu 1 di Kota Madiun dan 1 di Surabaya. Ini sejarahnya saya jelaskan sekilas, yaitu penyakit ini pada 1958 itu ditemukan pertama kali, dia menyebar pada hewan monyet, koloni monyet yang dipelihara untuk penelitian yaitu di Denmark. Dan baru pada 1970 itu kasus monkeypox ini ditemukan pertama kali pada manusia, yaitu di Republik Demokratik Kongo, itu menginfeksi seorang anak usia 9 tahun, dan kebetulan anak ini belum mendapat vaksinasi variola. Kemudian pada tahun 1971 sampai 2021 itu monkeypox ini merupakan wabah sporadis di Afrika Barat dan Tengah. Dan kemudian pada 2022 sampai sekarang ini merupakan wabah global di mana WHO menetapkan mpox sebagai suatu public health emergency of international concern sejak Juli 2022. Epidemiologi dan manifestasi klinisnya ini agak berbeda dibandingkan dengan wabah sebelumnya. Jadi ini perbedaannya ya, bila
yang sebelum tahun 2002 itu umumnya di negara ini. Jadi Mpox ini bersirkulasi pada hewan mamalia. Penularan ke manusia itu dapat terjadi melalui gigitan atau cakaran dari hewan yang positif Mpox, atau mengolah daging hewan liar, atau kontak langsung dengan cairan tubuh atau bahan lesi, atau kontak tidak langsung dengan bahan lesi yang melalui benda-benda yang terkontaminasi. Sedangkan yang tahun 2022 ini itu penularannya utama dari manusia ke manusia, yaitu kontak erat dengan cairan tubuh atau lesi kulit orang yang terinfeksi, yang dari ruam, dari cairan tubuh seperti cairan, nanah, atau darah dari lesi kulit ini sangat menular. Kemudian juga kontak tidak langsung pada benda yang terkontaminasi, pakaian, tempat tidur, handuk, atau peralatan makan atau piring yang telah terkontaminasi virus dari orang yang terinfeksi juga dapat menulari orang lain. Dan kemudian juga bisa dari droplet, di mana potensi penularan aerosol ini harus dalam jarak dekat dan pada kontak erat dalam waktu yang lama. Ini adalah mekanisme penularannya. Jadi kalau dulunya dari hewan itu ada tupai, ada tikus ya, dan juga kera. Kera ini karena ada perdagangan peliharaan eksotik ya, kemudian juga untuk keperluan penelitian ini diekspor ya, dikirim ke luar negeri, dan ini juga bisa membawa penyakit virus Mpox ini. Kemudian kalau yang di Afrika pertama kali itu adalah penularan zoonotik, itu menulari anak di Republik Kongo tadi, dan kemudian akhirnya menular antara manusia ke manusia, dan kemudian pada tahun 2022 ini menyebar secara global di negara-negara yang non-endemis, antara manusia ke manusia, juga bisa antara hewan ke manusia. Ini ditemukan di Amerika Serikat ya, itu dari hewan peliharaan menulari orang yang memelihara hewan tersebut. Ini transmisi penularannya, jadi penularan dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan atau manusia yang terinfeksi, benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Ibu hamil juga bisa terinfeksi Mpox ke bayi yang dikandungnya ya, dari plasenta atau karena kontak erat selama dan setelah kelahiran. Jadi penularannya melalui cairan ketuban, ASI, atau darah, ini belum diketahui pasti, dan juga melalui droplet. Jadi Mpox dapat menyebar melalui kontak langsung kulit ke kulit, membran mukosa, termasuk saat berhubungan seks, baik saat berciuman, sentuhan, seks oral, atau penetrasi dengan orang yang memiliki gejala. Jadi adanya ruam pada alat kelamin dan mulut ini berkontribusi terhadap penularan selama kontak seksual, sehingga perlu menghindari melakukan kontak dengan siapapun yang memiliki gejala. Nah, ini yang perlu mungkin nanti bagaimana membedakan lesi Mpox ini dengan cacar air. Jadi pada monkeypox ini biasanya demamnya agak tinggi ya, di atas 38 derajat Celcius. Ruamnya itu muncul setelah 1-3 hari setelah demam. Sedangkan pada penampakan ruamnya itu makula, papula, pustul itu berada pada setiap fasenya itu ruamnya sama pada setiap fase di semua area tubuh. Kemudian perkembangan ruam itu agak lambat ya, 3-4 minggu. Distribusi ruamnya dimulai dari kepalanya, jadi sentrifugal, kemudian jadi lebih padat di wajah, kemudian baru menyebar ke anggota badan yang lain dan bisa muncul di telapak tangan dan telapak kaki. Satu ciri khasnya juga. Kemudian yang khas lainnya adalah adanya limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening. Dan kematiannya ini memang lebih rendah dari variola, yaitu 3-6%. Sedangkan pada cacar air atau yang kita kenal dengan chickenpox atau varicella, atau kalau orang Jawa bilang itu cangkrang ya, ini demamnya bisa lebih tinggi 39 derajat Celcius, dan ruamnya muncul setelah 2 hari kemudian ya, bisa bersamaan dengan demam atau 2 hari kemudian, jadi lebih cepat. Kemudian penampakan ruamnya itu adalah makula, papula, vesikel. Ini bisa
di berbagai fase pada saat kita melihat di satu saat ya. Kemudian perkembangan ruamnya itu cukup cepat, tampak crop selama beberapa hari, distribusi ruamnya itu mulai di kepala, tapi lebih padat di bagian tubuh, dan biasanya tidak ada di telapak tangan atau telapak kaki. Kalaupun ada itu hanya sedikit biasanya ya. Kemudian ada penampakan khasnya itu ruamnya gatal. Kematian jarang, sedangkan untuk diagnosa banding yang lainnya adalah campak atau measles. Ini demamnya lebih tinggi, biasanya 40,5 derajat Celcius, ruamnya itu setelah 2-4 hari, tapi ruamnya ini tidak ada vesikel pada berbagai fase. Kemudian juga perkembangan ruamnya cepat 5-7 hari, distribusi ruam mulai di kepala, menyebar dapat mencapai tangan dan kaki, dan penampakan khasnya adalah adanya koplik spots, kematiannya bervariasi. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Dr. Fitri. Baik, terima kasih Dokter Putu. Untuk audiens yang mungkin sudah bergabung di link Zoom yang sudah dibagikan, mungkin dapat mengajukan pertanyaan lewat kolom Q&A. Nanti akan kita bahas di akhir sesi. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Evi. Mungkin Dr. Evi ada yang ingin ditambahkan dari yang sudah dijelaskan oleh Dr. Putu. Silahkan Dr. Evi. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas, Dr. Fitri? Ya, terdengar jelas dok. Silahkan. Oke, baik. Jadi tadi sudah dijelaskan ya secara epidemiologis, kemudian juga perbedaan dari varicella dengan mpox yang memang merupakan judul dari pertemuan dolan kali ini. Mungkin yang perlu saya tambahkan adalah secara keseluruhan tentang gambaran klinis ya, mulai dari keluhannya dan mulai dari anamnesis awalnya, bagaimana, apakah harus ada kontak, jelas ya. Anamnesis awal yang harus dicari adalah mengenai kontaknya. Dalam hal ini, kontaknya itu bisa langsung, tadi dokter sudah menjelaskan, atau tidak langsung. Artinya kalau kontak langsung, tatap muka itu ada atau hubungan yang sangat erat dan dekat sampai dengan yang hubungan intimate. Ya, bisa juga orang serumah itu juga bisa terkena dari droplet infection ya. Jadi pada prinsipnya sama dengan varicella juga yang ditularkan melalui droplet infection. Jadi ini yang penting untuk diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah kontak secara tidak langsung tadi adalah dari kontaminasi dengan barang-barang yang di sekitar pasien, termasuk dalam hal ini baju, handuk, dan juga spray kalau tidur bersama tentu dengan pasangan seksualnya atau istri atau suaminya. Kemudian juga yang penting adalah kontak dengan binatang-binatang yang memang menjadi inang dari monkeypox ini. Jadi memang awalnya memang monkeypox ini dinamakan dari ada kata monkey karena memang ditemukan pada binatang tersebut, tetapi sesungguhnya inang awalnya adalah dari tikus, jadi memang kita harus hati-hati terhadap kebersihan lingkungan kita karena itu juga bisa menjadi penyebab ya. Kemudian yang kedua adalah setelah anamnesis kita harus melihat masa inkubasinya. Dari pertama masuknya virus tersebut sampai kemudian menjadi manifest, itu rata-rata bervariasi, ada yang 6-16 hari, 5-21 hari, bahkan 3-17 hari. Nah, angka 21 hari inilah yang akhirnya nanti menjadi kunci. Ya, biasanya nanti dianggap sebagai masa inkubasi terpanjang yang menjadi perkiraan masuknya atau 3 minggu sebelumnya ya masuknya si virus ke tubuh pasien. Kemudian setelah itu adalah fase prodromal. Fase prodromal ini kurang lebih sekitar 5 hari, 0-5 hari ya. Jadi pasien dalam kondisi demam tinggi di atas 38, 38,5, memang tidak setinggi measles atau campak yang sampai 40 derajat. Dan kurang lebih fase prodromal dari mpox ini lebih panjang dibandingkan dengan varicella. Dan juga keluhan pasiennya pun lebih berat.
Jadi biasanya nggak cuma demam, tapi juga nyeri pada otot, pasien tampak fatigue ya, lelah, kemudian juga bisa disertai dengan mual, muntah, bahkan diare. Setelah prodromal, maka akan diikuti dengan fase erupsi atau fase akut, di mana ini akan muncul 1 sampai 3 hari setelah demam. Ya, jadi kalau pada varicella itu biasanya cepat ya, fase prodromalnya juga cepat 1-2 hari, kemudian langsung masuk fase erupsi. Namun pada mpox ini kurang lebih bisa sampai 5 hari. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kalau ada keluhan panas yang lebih berat, kadang-kadang kita menganggap sebagai flu-like syndrome, tetap be careful bila ada kecurigaan kontak dengan pasien terkonfirm dengan mpox. Setelah itu ya, setelah fase erupsi, fase 1-3 hari ini ya, yang muncul adalah pertama lesi makulopapuler. Jadi mirip juga dengan varicella. Gambarannya tampak eritema merah ya, makula berwarna merah disertai dengan papel yang kemudian berubah menjadi vesikel. Yang kemudian ini umurnya antar dari setiap lesi itu sama. Berbeda dengan varicella yang munculnya bisa bertahap dan berbeda-beda umurnya setiap lesinya. Namun ini bersama-sama ya, munculnya bersamaan, biasanya dimulai dari wajah ya, kemudian baru ke arah tengah ya. Jadi ini berbeda dengan varicella yang lebih banyak didapatkan pada area tubuh atau trunk, namun pada mpox ini lebih banyak justru pada wajah terlebih dahulu, kemudian telapak kaki, telapak tangan ya, baru ke arah tubuh ya. Jadi ini berbeda penyebarannya. Dan yang penting yang harus diketahui adalah gambaran lesinya atau kapselnya atau vesikulanya itu mempunyai gambaran yang lebih tebal, yang lebih kokoh, yang tidak mudah ruptur atau tidak mudah pecah. Berbeda dengan vesikel dari cacar air yang gambarannya sangat ringan ya, bahkan disebut tetesan embun pada kelopak mawar ya. Ada yang menyebutnya demikian karena saking superficialnya. Berbeda dengan cacar monyet yang biasanya akan lebih dalam letaknya dan juga lebih kokoh, lebih tebal dindingnya ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Demikian juga yang penting pada fase erupsi ini berkembangnya ya. Setiap kelompok itu kalau pada cacar air akan cepat, tetapi kalau pada monkeypox ini sangat-sangat lambat ya. Terus kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah limfadenopati. Ini yang kata kunci yang harus ada ya. Dan ini adalah generalisata, artinya pada cervical, pada axial, pada inguinal itu didapatkan dan itu prominent. Ini sebagai dokter ya, dokter umum harus waspada bila lesi vesikalnya tadi kokoh, tampak keras ya, sepertinya keras, sebenarnya lunak, tidak sangat berbeda dengan lesi pada cacar air, kemudian disertai dengan umur yang sama, berkembangnya lambat, kemudian disertai limfadenopati. Ini kata kunci yang utama untuk monkeypox ya. Nah setelah itu barulah kurang lebih cukup lama fase erupsi ini muncul, bisa sampai sekitar 2 mingguan. Berbeda dengan cacar air yang biasanya erupsi seminggu kemudian sudah masuk ke dalam fase dikrustasi, maka pada mpox ini kurang lebih bisa 2 sampai 4 minggu. Barulah terakhir yaitu fase konvalesen atau dikrustasi, di mana vesikel kemudian menjadi krusta dan kemudian pecah dan rontok dan kembali regenerasi menjadi kulit semula. Jadi pada prinsipnya secara klinis lesi dari varicella itu akan cepat membaik, berbeda dengan lesi mpox ini yang akan lebih lama, membutuhkan waktu 2 kali lipat dibandingkan dengan varicella. Mungkin itu yang penting yang harus diperhatikan ya dalam hal membedakan klinis antara varicella dengan mpox ya. Sedangkan nanti untuk diagnosisnya tentu saja kita harus melakukan pemeriksaan serologi atau PCR bila memang
pasien sudah benar-benar terkonfirm ya, artinya sudah suspek, kemudian probable, dan kemudian ternyata setelah dilakukan pemeriksaan PCR positif, karena itu memang golden standard diagnosis dari mpox adalah dengan PCR untuk bisa memastikan diagnosis dari monkeypox ini. Setelah itu kita baru menuju ke terapi, dan pada prinsipnya karena penyakit mpox ini adalah penyakit virus yang self-limiting disease, maka cukup suportif dan simptomatis aja. Sedangkan untuk pemberian antivirus itu dibutuhkan memang untuk kasus-kasus yang sangat berat, yang memang disertai dengan komplikasi. Saya kira itu yang perlu saya tambahkan, Dr. Fitri. Terima kasih. Baik, Dokter Evi. Ya, saya rasa penjelasan dari Dokter Evi maupun dari Dokter Putu tadi sudah sangat jelas sekali. Memang ini baru penjelasan, mungkin masih banyak dari penjelasan tadi yang bisa menjadi pertanyaan bagi peserta yang sudah ikut join pada sore hari ini. Untuk itu saya persilahkan kepada para peserta untuk bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom Q&A. Jadi Dokter Evi, saya memang sempat dok kebetulan di rumah sakit haji itu sempat dapat pasien yang sebetulnya saya tadinya juga curiga apakah ini monkeypox atau ini varicella, karena memang penampakannya mirip anak usia 8 tahun dok. Dan pada saat itu memang gejala klinis yang muncul, memang saya lihat kalau dari vesikelnya seperti yang tadi dokter gambarkan, itu memang dinding dari vesikelnya memang kelihatannya lebih padat gitu ya dok, lebih tebal daripada varicella biasa. Tapi apakah mungkin dok kalau misalnya limfadenopati yang terjadi itu tidak generalized begitu dok? Mungkin hanya waktu itu saya dapatkan hanya di retroaurikuler di belakang telinga dan di inguinal saja dok. Tapi di tempat lain tidak ada. Bagaimana Dokter Evi? Ya, terima kasih Dr. Fitri. Jadi tetap ya, namanya penyakit virus, manifestasinya tergantung daripada imunitas pasien tersebut. Dan manifestasi klinis atau erupsi dari mpox itu juga sama dengan varicella. Tidak selalu seluruh tubuh ya yang terkena, bahkan mungkin pada area-area tertentu. Bahkan kalau pasien dengan imunitas yang bagus, itu biasanya abortif ya, istilahnya demikian ya. Lesinya mungkin bisa dihitung dengan jari kalau untuk seperti varicella yang sering kita dapatkan. Jadi kadang-kadang self-limiting disease dengan cepat. Untuk kasus seperti Dr. Fitri, apabila didapatkan limfadenopati, tentu saja kita harus aware juga ya. Cuman yang penting adalah ini anak-anak, apakah yang penting adalah mencari kontaknya. Apabila memang ada kontak sebelumnya dengan varicella, tentu kita lebih aman ya, untuk tidak terlalu terburu-buru curiga pada monkeypox ini. Yang kedua, apabila ada pembesaran kelenjar limfe, ini harus yang kita lihat bahwasanya pada varicella tidak didapatkan. Mungkin saja ini didapat oleh karena sekunder infeksi. Jadi didapatkan sekunder infeksi bakteri, di mana infeksi itu mungkin menyerang pada area wajah atau pada daerah sekitar badan atau trungkal bagian bawah, sehingga pembesaran kelenjar limfenya nampak pada serviks dan pada area. Kemungkinan demikian. Jadi yang penting adalah mencari kontaknya terlebih dahulu. Apabila kontak sudah pasti varicella, maka kita cukup aman untuk tidak terlalu cepat berpura-pura pada monkeypox. Demikian Dr. Fitri. Baik Dokter Evi, terima kasih dok penjelasannya. Memang untuk kasus yang Dr. Fitri termute, maaf. Ya. Oh iya dok. Oke, jadi untuk kasus ini kemarin memang karena ada tanda-tanda infeksi sekunder, memang kebetulan saya berikan antibiotik, dan karena memang perkiraannya adalah varicella, jadi saya berikan juga antivirusnya, memang responnya baik. Jadi kemungkinan sih memang betul itu mungkin suatu varicella dengan infeksi sekunder. Tetapi karena sedang marak ya dok, ini kasus dari monkeypox ini, kadang-kadang kita kalau ngelihat kasusnya udah langsung mendede dengan monkeypox, demikian ya dok. Ya, baik. Yang kita pakai
pakai patokan mungkin apa saja ya dok? Maksudnya yang kita bisa pegang sebagai ini selain dari adanya kontak, kemudian limfadenopati, karena kan apa namanya manifestasi klinis dari monkeypox yang sekarang ini sudah agak sedikit berbeda mungkin seperti yang tadi dokter Putu sampaikan. Mungkin dokter Putu bisa membantu dok. Setidaknya di awal Iya, kita bisa apa namanya ini kira-kira kecurigaan ke arah mana sehingga kita bisa melanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya begitu dok. terima kasih Dr. Fitri. Jadi memang yang wabah tahun 2022 sampai sekarang itu berbeda dengan wabah yang sebelumnya. Eh, Baik penularannya, distribusinya, juga di gejala klinisnya ya. Jadi kalau yang tadi disebutkan, kalau yang sebelumnya itu monkeypox itu lesinya sangat banyak, jumlahnya pun sangat banyak ya. Saya sebenarnya ada di tayangan ini ya, mungkin bisa share screen lagi ya. Itu ada eh, jumlah lesinya lebih sedikit daripada yang sebelumnya ya. Jadi memang itu membingungkan juga. Kemudian juga pembesaran kelenjar getah beningnya itu kadang-kadang juga tidak ada atau hanya minimal gitu ya. Eh, ke kondisinya ya. Kemudian lesi-lesinya itu juga biasanya lebih banyak yang saat ini itu di lebih sering ditemukan di daerah genital ya, baik perianal maupun di daerah di sekitar genital gitu. Eh, itu mungkin yang juga menjadi apa ya? Mungkin banyak yang bingung gitu ya, karena saya juga kebetulan di tim Satgas ini sering dikonsuli. Jadi eh, memang tadi seperti yang dikatakan Dokter Evi itu harus ada anamnesis juga yang tadi kontak itu ya. Kadang-kadang kontaknya nggak ada nih dari mana ya gitu ya. Kemudian juga resiko resiko tinggi kah gitu ya. Apakah ada resiko tinggi? Kadang-kadang pasien itu di awal tidak mau berterus terang mungkin ya. Jadi memang harus pelan-pelan menggalinya. eh, Kalaupun memang curiga ke arah sana, memang bisa dilakukan pemeriksaan untuk PCR. Dan kemudian juga tadi karena distribusinya agak berbeda ya, tadi saat ini memang yang lebih banyak adalah di komunitas tertentu yang tadi disebutkan adalah di LSL atau laki sama laki ya, dan memang biasanya karena hubungan seksual. Ya, iya baik dokter Putu. Kalau saya lihat di kolom Q&A ini rupanya juga pertanyaan yang masuk juga sudah cukup banyak dok. Kita coba lihat dulu nggih di sini ada Dokter Adrian Denato, sorry. Dokter Adrian Denato bertanya, terima kasih materinya dokter. Izin bertanya untuk monkeypox, apa pengobatan yang tepat? Kemudian berapa lama monkeypox itu bersifat infeksius? Monggo dokter Putu dulu, silakan dok. Iya, baik. Tadi sebenarnya ada pertanyaan sebelumnya juga, tapi sudah saya jawab itu tentang menanyakan diagnosa bandingnya mungkin dengan impetigo bulosa ya. Itu pada anak-anak, tanya apakah waktu belajar kuliah kedokteran dulu disebut cacar monyet ya. Tapi ini beda cacar monyetnya. Jadi yang sekarang memang Mpox itu penyebabnya adalah virus. Kalau impetigo bulosa tadi benar dokter disebabkan oleh bakteri atau kuman Streptococcus dan Staphylococcus ya biasanya. Dan memang biasanya pada anak-anak tidak ada prodromal biasanya ya. Seperti memang bentuknya mirip eh, ada lesi berupa vesikel gitu ya, tapi areanya biasanya lebih di daerah wajah. Kemudian yang ini tadi dari Dr. Adrian Denanto, ini pengobatannya sebenarnya lebih ke suportif ya, suportif dan simptomatik. Karena ini penyakit virus biasanya kan akan sembuh sendiri. Tadi yang disebutkan Dr. Evi. Kecuali mungkin penyakit itu berat ya, atau kira-kira ada komplikasi, itu memang baru disarankan untuk di rumah sakit kan, untuk masuk rumah sakit dan mungkin baru diberikan antivirus.
Kemudian kalau berapa lama infeksiusnya ya selama masih ada lesi ya, mulai dari masa prodromal sampai lesi itu lepas, kropeng itu lepas, itu dia masih bisa menular. Mungkin Dokter Evi bisa menambahkan. Iya, pada prinsipnya memang virus itu bisa punya tinggi, jadi cukup simptomatik dan supportive terapi saja ya. Tadi dikemukakan oleh Dr. Putu, saya setuju. Jadi sejak awal kalau memang pasien sudah menderita ada demam, bisa diberikan antipiretik ya. Kemudian bisa juga didapatkan misalnya ada diare atau ada gastroenteritis ya atau mual, muntah, maka bisa diberikan terapi-terapi yang sesuai dengan gejalanya. Dan apabila kasusnya memberat, ya apabila ternyata pasien dengan komorbid tentu harus di MRS-kan ya, dan kemudian apabila ada komplikasi juga maka ini penting barulah kita untuk memberikan terapi antivirus ya yang khusus memang, dan antivirusnya ini memang bukan seperti acyclovir ya, antivirusnya memang antivirus yang berbeda seperti golongan Cidofovir, dan itu memang harus diberikan bisa secara per orang maupun kalau khususnya Cidofovir itu adalah intravena. Dan ada juga yang terbaru yaitu Tecovirimat ya, yang bisa diberikan secara per oral atau secara IV. Jadi pada prinsipnya kapan kita memberikan terapi yang tepat sejak awal harus kita berikan ya sebagai supportive treatment, kemudian melihat kondisi pasien apakah memburuk, harus segera di MRS-kan, dan bila memang indikasinya sesuai maka diberikan antivirus. Saya kira itu apa Fitri. Ya, baik Dokter Evi, Dokter Putu, terima kasih. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Musanto Hari. Dia bertanya, diagnosa pasti dari Mpox ini dengan pemeriksaan apa? Mungkin tadi sudah sepintas dijelaskan oleh Dokter Evi, mungkin bisa diulangi kembali Dokter? Iya, jadi pada prinsipnya memang diagnosis pastinya ya. Jadi kalau kita sudah suspek, kemudian probable jelas ya, untuk confirm kita lakukan real time PCR ya. Jadi real time PCR ini jelas-jelas nanti akan diatur oleh Satgas ya. Dalam hal ini mungkin nanti Dokter Putu bisa menambahkan ya Dok ya. Jadi kita tidak mungkin langsung buru-buru untuk melakukan pemeriksaan PCR. Semua apabila ada pasien yang dikonsulkan rujuk ke rumah sakit, kemudian untuk dilakukan pemeriksaan PCR dan lain-lain, ini memang melalui sistem tertentu ya, dan ini Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ikut memantau. Mungkin Dokter Putu bisa menambahkan untuk masalah ini, Dok. Iya, baik. Terima kasih Dokter Evi. Jadi diagnosisnya untuk menegakkan diagnosis ya, tentunya kita lihat secara klinisnya ya, dilihat lesi kulitnya, kemudian juga ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Memang yang untuk diagnosa pasti itu adalah pemeriksaan PCR seperti yang disebutkan Dokter Evi tadi. Itu diambil dari biasanya dua lokasi ya, dari minimal dari dua lokasi, juga bisa dari swab di daerah mukosa ya, baik di tenggorokan ataupun juga di daerah genital. Kemudian pemeriksaan ini untuk saat ini bisa dilakukan di BBLK. Itu kalau di sini tuh ada di dekat Dr. Sutomo ya. Kemudian juga bisa di BPTKLPP. Itu biasanya memang keduanya tidak dipungut biaya. Tapi biasanya memang harus melapor dulu ke Dinas Kesehatan. Jadi nanti akan dipastikan dulu apakah memang ini ditanya dulu. Biasanya ada mengisi form dulu ya, form epidemiologi itu. Jadi nanti di situ ada beberapa pertanyaan ya, bagaimana riwayatnya, umurnya, kemudian bagaimana dia apa ini tertularnya atau menderita penyakit itu, bagaimana gejalanya ya, mulai dari prodroma, lesinya
bagaimana, gitu, kemudian jawab kontak dan lain sebagainya itu nanti harus diisi dulu, baru nanti di biasanya per WA atau per telepon ya bisa itu dikirim ke Dinas Kesehatan, kemudian nanti akan dikonsultasikan dengan tim Satgas Monkeypox ini, kemudian kita akan eh, melihat ini apakah perlu, apakah tidak dilakukan pemeriksaan gitu. Nah, setelah itu nanti akan diambil ya. Biasanya di rumah sakit itu sudah bisa ya untuk melakukan apa pengambilan ini spesimennya ya. Jadi biasanya nanti tinggal dikirim ke yang tadi saya sebutkan ke BBLK atau ke BPTKLPP. Ya. Ya, baik Dokter Putu, terima kasih penjelasannya sudah cukup rinci ya, saya rasa. Baik, kita lanjutkan lagi dari Dokter Willy Tasman kepada Dokter Evi ini dok, ke pertanyaannya. Beliau bertanya berapa lama jeda waktu untuk vaksinasi penyakit ini dapat diberikan setelah dinyatakan sembuh dok? Apa vaksinnya sudah available ya dok ya? Monggo Ya, dokter. baik, terima kasih. Jadi masalah vaksin untuk mpox ini kan yang sebelumnya sudah dalam pengembangan oleh karena adanya outbreak tahun 2022 secara global, sepertinya sudah mulai digunakan, dok. Jadi ada dua jenis vaksin untuk mpox ini. Yang pertama disebut sebagai Jynneos vaksin. Yang kedua ECAM 2000. Ya. Jadi yang jenis vaksin atau nama lainnya bisa sebagai Innanex ya, vaksin, Invanex vaksin, ini diberikan jedanya 2 kali, dengan jeda antara vaksin pertama dan kedua adalah 4 minggu. Dan ini baru dan ini aman dan bisa diberikan untuk pasien HIV dan ini diambil dari variola ya, jadi dari virus variola yang hidup. Yang kedua ini ECAM 2000. Fungsinya seperti juga dengan Jynneos vaksin yang lebih untuk pencegahan, tetapi yang ECAM 2000 itu selain mencegah juga bisa sebagai pengobatan. Jadi setelah sekali vaksin, dalam tempo 4 minggu akan membangun kekebalan tubuh. Jadi ini adalah sebuah berita yang bagus ya untuk pasien-pasien yang kira-kira sudah terkontak erat terhadap pasien yang sudah terkonfirm. Jadi ECAM 2000 itu bisa sebagai treatment, tidak hanya sebagai pencegahan. Nah, kapan diberikannya? Diberikannya itu adalah apabila pasien ini sudah terkontak erat ya terhadap konfirm kurang lebih 4 hari. Ya, jadi setelah 4 hari terpapar dengan pasien, ini adalah waktu yang paling tepat untuk dilakukan vaksinasi. Jadi misalnya si A terinfeksi mpox, kemudian si B ini adalah istrinya misalnya, oleh karena sudah terkontak erat dan si A ini sudah positif mpox, maka apabila sudah ada vaksin ECAM 2000 ini adalah waktu yang tepat untuk segera diberikan agar sekiranya ini kan masih dalam fase inkubasi ya, inkubasi period sampai dengan 21 hari, maka ini apabila tertular pun tidak menimbulkan gejala yang hebat. Ya. Ini yang penting untuk diketahui. Jadi jeda yang boleh diberikan itu adalah setelah terpapar kurang lebih 4 hari sampai dengan 14 hari yang diperbolehkan untuk vaksin ECAM 2000 ini. Dan ini sudah dilakukan dan dikembangkan di beberapa negara, serta ada reportnya dan hasilnya pasien-pasien yang sudah mendapatkan ECAM 2000 ternyata tidak memberikan gejala yang hebat. Kalaupun sampai timbul lesinya tidak seberat pasien-pasien yang tidak mendapatkan vaksinasi sama sekali. Saya kira itu untuk menjawab pertanyaannya. Jadi Dr. Windy Tasman tadi menanyakan berapa lama jeda waktu untuk vaksinasi. Jadi bukan begitu jawabannya adalah justru vaksinasi ini bisa sebagai treatment dok ya, dengan jeda waktu kurang lebih 4-5
bisa juga diberikan untuk preventif pada pasien-pasien yang berisiko tinggi. Artinya yang berisiko tinggi terhadap mpox tentu saja adalah orang-orang yang berhubungan intim dengan penderita, orang yang bekerja di laboratorium, ya, kemudian petugas kesehatan seperti kita semua ini, dan untuk anak-anak di bawah kurang 8 tahun. Ya. Jadi itu yang penting diketahui tentang vaksin terbaru dari mpox. Kabarnya di Jakarta juga saya melihat beberapa berita sudah dikirimkan, ya, Depkes sudah mendapatkan jenis vaksin yang 2 dosis dengan rentang waktu 4 minggu. Kemungkinan ini adalah yang jenis vaksin untuk diberikan kepada pasien-pasien yang merupakan terpapar terhadap pasien yang sudah terkonfirm positif dari monkeypox. Demikian Dokter Fitri, terima kasih. Baik, Dokter Evi, mudah-mudahan aja vaksin ini bisa segera terdistribusi, ya dok, mengingat jumlah dari kasusnya juga semakin meningkat sehingga bisa lebih banyak tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan. Baik, saya lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya dari Anonymous Attendee, bertanya, jika hanya berdasarkan gejala saja, bagaimana caranya kita membedakan apakah vesikal itu disebabkan karena infeksi virus atau bakteri, dok? Silakan mungkin Dokter Evi kembali, dok. Saya. Ya, terima Ya. kasih. Jadi memang bagaimana kita tahu ini adalah vesikal yang disebabkan oleh virus atau bakteri saja, lebih mudahnya adalah kalau masih gambarannya itu jernih, itu biasanya memang masih sering disebabkan masih virus atau primer penyakitnya. Tetapi apabila sudah didapatkan virus, ya, warnanya menjadi kekuningan, itu biasanya sudah didapatkan infeksi sekunder. Untuk pembuktian bisa dipecah, kemudian dilakukan pemeriksaan gram, sehingga kita bisa mengetahui apakah didapatkan fokus atau bakteri. Demikian Dokter Fitri. Ya. Mungkin juga kita bisa mempertimbangkan ada tidaknya delay mungkin ya dok ya? Oh betul, ya. Ya. Delay itu adalah salah satu manifestasi ya dari gambaran virus. Dari virus ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Evi. Kemudian ini juga masih pertanyaan dari Dokter Willy Tasman. Mungkin maksudnya ini pada Dokter Putu, mungkin maksudnya ini. Apa drug of choice antivirus untuk penyakit ini, dok? Monggo silahkan Dokter Putu. Ya, terima kasih Dokter Fitri. Tadi sudah sempat dijelaskan di awal tadi oleh Dokter Evi ya untuk antivirusnya. Jadi antivirus saat ini ada 3 macam ya. Ada tecovirimat, ada brincidofovir, dan yang per injeksi itu adalah cidofovir. Tadi yang dijelaskan oleh Dokter Evi. Yang 2 tadi itu per oral ya, bisa juga diberikan baik dewasa maupun anak-anak. Obat-obat ini tentunya tadi ada apa consideration-nya ya untuk memberikan, tadi sudah disebutkan juga bahwa hanya untuk penyakit-penyakit yang memang berat ya. Misalnya ada penyakit-penyakit hemoragik, ada lesi yang sangat padat, yang sangat parah, ada sepsis, ada ensefalitis, atau kondisi-kondisi lain yang memang memerlukan hospitalisasi atau masuk rumah sakit ya. Dan kemudian juga orang-orang yang risiko tinggi tadi ya, orang yang imunokompromis, menderita HIV, menderita penyakit-penyakit keganasan ya, atau orang-orang yang apa ini hamil, itu juga indikasi ya, hamil ataupun wanita yang sedang menyusui, kemudian juga anak-anak yang di bawah usia kurang dari 8 tahun tadi, Dokter Evi sudah sebutkan juga. Kemudian juga ternyata ada tambahan tuh orang-orang dengan riwayat atopik dermatitis yang berat ya, atau penyakit psoriasis mungkin ya, eksim, impetigo yang berat itu juga bisa diberikan, dipertimbangkan. Juga ada orang-orang dengan komplikasi. Itu yang tentang antivirus tadi. Mungkin yang
Dokter Evi mungkin bisa menambahkan lagi ya, tapi memang pilihannya ada 3 itu. Iya, ya baru 3 itu ya, tetap itu ya. Saya kembalikan ke Dokter Fitri. Baik. Ya, jadi masih Dokter Fitri Dokter Fitri termute. termute. oh ya, ya maaf. Ya, memang masih ada 3 itu ya dok, apa namanya, jenis antivirus yang saat ini digunakan gitu ya, ada yang dalam bentuk intravena maupun oral. Nah, mungkin karena memang ini waktunya juga terbatas, tidak bisa semua pertanyaan kita jawab. Kita akan bantu untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada sebagian yang sudah dijawab, jadi dipilihkan yang kita belum bahas saja. Dr. Juliana Sandrawati bertanya, perbedaan klinis antara vesikel di telapak tangan dan di telapak kaki, apakah ada perbedaannya dok? Dalam ukuran mungkin yang ditanyakan di sini. Mungkin yang di telapak tangan atau kaki itu ada yang ukurannya berbeda mungkin vesikelnya, dan satu lagi apakah bisa diberikan asiklovir untuk apa namanya mengatasi monkeypox ini? Monggo Dokter Evi mungkin bisa membantu dok. Ya, baik, Dokter Fitri. Jadi sesungguhnya apakah ada perbedaan? Sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat berarti ya. Besarnya vesikel di telapak tangan dengan telapak kaki. Memang di monkeypox ini kebanyakan lesinya pada wajah dan telapak tangan serta telapak kaki dengan gambaran vesikel yang lebih padat atau kokoh tadi. Ya, jadi kalau untuk menjawab ukurannya sama. Ya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan apa yang diperlukan untuk dibedakan dengan varicella? Ya, tentu saja. Jadi golden standarnya memang dengan PCR. Jadi itu satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk memastikan apakah ini mpox atau varicella. Kemudian yang ketiga, apakah pemberian anticovid bisa diberikan? Sayang sekali tidak bisa sebagai salah satu drug of choice. Jadi tadi sudah disebutkan hanya 3 antivirus saja yang bisa diberikan untuk kasus mpox ya, yaitu tecovirimat, Isidovir, serta Sidovir. Saya kira itu Dokter Fitri. Iya, iya baik dokter. Mungkin ada satu lagi pertanyaan mungkin ya dok, karena ini waktunya juga sudah mepet. Saya melihat pertanyaan selanjutnya itu masih sama, artinya kita sudah bahas. Ada pertanyaan dari Dokter Rudi Pranata, mungkin pertanyaannya agak sedikit di bawah. Ini mungkin pertanyaannya agak sedikit berbeda, dok. Bagaimana pencegahan penularan antara pasien ke dokter karena penularan dari, maksudnya karena penyakit ini sangat infeksius, dok. Jadi bagaimana pencegahan penularan antara pasien ke dokter karena kalau sebelumnya dokter tidak tahu kalau ternyata itu adalah pasien monkeypox. Bagaimana, dok? Iya. Dokter Putu mungkin? Dokter Atau ya. Dokter Evi? Monggo Dokter Putu juga boleh. Silakan. Iya, Ini iya. kan yang dari Satgas ini mungkin untuk masalah preventifnya. Iya, benar dokter. Jadi Oh, untuk sebagai seorang tenaga kesehatan ya, kita dokter. Jadi sebaiknya memang kita tetap harus apa ya, menjaga eh, menjaga ini ya, mencegah ya, preventionnya ya, precautionnya seperti harus menggunakan sarung tangan bila harus menyentuh ke pasien ya, kemudian juga menggunakan masker. Kalau selama ini mungkin kalau saya sendiri ya, saya pribadi masih menggunakan masker ya kalau untuk bekerja menangani pasien ya, baik walaupun mungkin saat ini sudah tidak banyak kasus COVID ya, sudah ada, tapi tetap ya kita tetap menjaga sendiri itu menggunakan masker. Yang jelas maskernya kalau kita nggak tahu nggak apa-apa ya, masker yang kita biasa ya, memang sebaiknya sih masker N95 ya kalau untuk pencegahan supaya tidak menular. Kemudian juga menggunakan sarung tangan itu wajib. Bila tidak tahu mungkin ya kalau apa, kalau kita minimal itu tadi mestinya tidak akan lebih minimal ya kemungkinan penularannya tadi. Gitu sih kalau menurut saya. Mungkin Dokter Evi.
bisa menambahkan. Ya, terima kasih Dr. Putri ya, pada prinsipnya sama sih semua tenaga kesehatan bila bertemu pasien ya. Apalagi memang spesialis yang sangat berisiko untuk terkena, untuk maksudnya kontak dengan mpox ini adalah salah satunya dokter spesialis kulit kelamin, penyakit dalam, anak-anak maupun juga tentu saja dokter umum. Jadi tetaplah bicareful menggunakan masker saat pemeriksaan pasien ya, dan utamakan harus menggunakan yang N95 karena itu memang kan mpox droplet infection ya. Kalau perlu memang misalnya bila masuk kita ketahuan oh ini pasiennya adalah pasien eh, suspek ya varicella yang bisa di-DD dengan mpox, kita bisa menggunakan face shield ya, karena kita tahu droplet infectionnya bisa juga 20% secara klinis mengenai mata sehingga menimbulkan konjungtivitis ya. Jadi itu harus be careful dan setiap kali menyentuh pasien harus menggunakan sarung tangan. Saya kira itu yang penting ya. Kita lebih baik berjaga-jaga dan kita tahu bahwa imunitas semua dokter tentu saja tidak sama ya, apalagi kalau mempunyai komorbid, jadi tetap harus ada dalam wilayah kehati-hatian. Ya. Ya, baik Dokter Evi, Dokter Putu, terima kasih. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir, ini saya rasa ini cukup penting. Pertanyaan dari Dokter Novia Indriani Adisti. Beliau bertanya, mengingat penyakit ini berpotensi menular, berapa lama dok kira-kira pasien itu harus kita isolasi? Kira-kira sampai berapa lama begitu dok? Mungkin ini ada kaitannya dengan kriteria pasien dinyatakan sembuh ya dok ya? Iya, Silakan kurang dokter. lebih Ya, ya kurang dokter lebih Evi. sekitar Ya. 21 hari ya masa inkubasi yang disebut di banyak jurnal ya, sehingga angka 21 hari ini menjadi angka keramat ya untuk mpox ya. Jadi 21 hari atau 3 minggu. Oleh karena itu juga lama daripada penyakit ini kurang lebih juga range-nya antara 2 sampai 4 minggu. Jadi penyembuhan sampai kemudian dianggap sudah tidak menular itu kurang lebih sekitar paling lama 4 minggu. Jadi tetap apa namanya harus be careful pada rentang waktu tersebut. Saya kira itu. Tadi ada pertanyaan bagus Dokter Fitri ya mengenai Ya. varicella ya. Apakah kalau kita sudah pernah terkena varicella itu aman terhadap mpox? Oh Itu iya, jawabannya tentu saja tidak ya, karena beda. jenis daripada virusnya itu berbeda. Berbeda ya. Kalau mpox tentu saja dari Viridae, sementara kalau varicella dari jadi kita Ya. sama sekali tidak mempunyai kekebalan ya. Jadi tetap harus belajar. Mungkin saya tambahkan ya, Dokter Evi, ya, ya. itu juga bagus pertanyaannya. Jadi memang untuk orang-orang yang mungkin lahirnya sebelum tahun 1980 ya, jadi angkatan mungkin saya Dokter Evi ini masih mendapatkan vaksin variola. Nah, vaksin ini itu bisa memberikan perlindungan, ada cross reaction ya, itu sekitar 30% gitu ya, itu bisa memberikan perlindungan terhadap infeksi mpox ini. Jadi biasanya memang lebih tahan, dan karena yang saat ini itu yang banyak menderita mpox itu adalah generasi yang lebih muda, dan ini kebanyakan dari penelitian itu mereka tidak menerima vaksin variola ini. Jadi memang akhirnya semakin ke sini itu semakin banyak yang terkena karena memang mereka tidak ada pertahanan. Jadi vaksinnya vaksin variola ya, bukan yang varicella ya. Ya, mungkin bisa saya tambahkan juga ya. Jadi dari yang saya baca mengenai jenis vaksin ini, jadi apabila seseorang dalam hidupnya sudah pernah mendapatkan 1 kali vaksin variola ya, seperti generasi tua-tua ini kita sudah mendapatkan vaksin variola, maka cukup dibutuhkan 1 kali vaksin jenis vaksin yang harusnya 2 kali. Jadi ini juga kalau memang masuk ke Indonesia ya, jadi kita bisa berjaga-jaga dengan penambahan 1 kali vaksin genus untuk mencegah virus mpox ini. Demikian yang bisa saya baca. Terima kasih.
Baik, baik. Terima kasih Dokter Evi dan Dokter Putu. Ini karena keterbatasan waktu, jadi kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi saya rasa kalau saya scroll ke bawah, pertanyaannya hampir mirip. Mudah-mudahan semua pertanyaan sudah terakomodasi dan sudah dijawab ya. Barangkali nanti masih ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa menjadi catatan kita. Barangkali nanti PR aja, nanti kita akan bantu untuk menjawabnya. Mungkin ada ininya ya, ada media lain untuk kita bisa menjawab, nanti insya Allah akan kita bantu untuk menjawabnya. Baik, saya mungkin bisa menyimpulkan dari diskusi kita pada sore hari ini. Jadi kasus monkeypox ini memang mengalami peningkatan yang cukup pesat mulai dari tahun 2022 sampai 2023, di mana jumlah kasus di Indonesia itu bahkan diperkirakan bisa mencapai 3.600 kasus jika tidak dilakukan penanganan yang baik gitu ya. Kemudian kalau kita melihat dari manifestasi klinisnya, monkeypox ini memang berbeda dengan manifestasi klinis sebelumnya, di mana kita harus waspada apabila ada kontak erat dengan cairan tubuh ataupun dengan lesi ataupun kontak secara tidak langsung lewat benda-benda yang dipakai oleh penderita, dan juga harus waspada terhadap penularannya melalui droplet infection. Dan juga berbeda antara varicella dengan monkeypox itu tentunya kita bisa melihat dari pola demamnya, dari penampakan ruamnya, kemudian dari perkembangan lesi, kemudian dari distribusi ruam dan bagaimana gejala khasnya. Terutama kalau pada monkeypox ini tentunya akan ada gejala limfadenopati yang tidak kita jumpai pada lesi varicella. Kemudian dari fase-fase perkembangan dari lesi ini juga harus kita perhatikan, karena tentunya pada monkeypox ini lebih lama perkembangan lesinya dibandingkan dengan pada varicella. Dia ada melewati fase prodromal, erupsi sampai kemudian erupsinya juga kita harus perhatikan. Yang penting di sini adalah vesikelnya dindingnya lebih tebal dengan usia vesikel yang sama, jadi berbeda dengan varicella di situ letaknya. Dan lesinya juga berkembang lambat, dan yang paling penting juga kita bisa menjumpai lesinya ini adalah pada area di sekitar genitalia. Untuk diagnosisnya kita bisa melakukan pemeriksaan serologi dan PCR, dan terapinya sampai saat ini adalah terapi suportif dan simptomatik. Tentunya pasien yang sudah terkonfirmasi harus melakukan isolasi, dan apabila penyakitnya berat barulah pasien kita MRS-kan begitu, dengan nantinya di rumah sakit akan diberikan obat antivirus. Demikian mungkin yang kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari diskusi kita pada sore hari ini. Apakah kiranya masih ada tambahan Dokter Evi atau Dokter Putu? Barangkali ada hal yang penting saya terlewat. Ya, saya boleh menambahkan ya. Jadi yang penting untuk mencegah supaya tidak semakin meluas, tentunya kita sebagai tenaga kesehatan juga harus aware, bisa melakukan deteksi dini, juga bisa melakukan pelaporan bila memang menemukan gejala yang dicurigai Mpox, seperti tadi alurnya ya, ke dinas kesehatan. Kemudian juga banyak melakukan edukasi dan mungkin menghilangkan stigmatisasi ya, mungkin supaya orang-orang yang di komunitas tertentu itu tidak merasa takut untuk melaporkan mungkin keluhannya ya, supaya nanti bisa dideteksi juga penyakit ini dari awal, dari sejak dini tadi, supaya tidak menyebar luas dengan cepat. Dan memang diperlukan tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, supaya juga kasusnya tidak meningkat pesat, tetap menggunakan APD ya bagi nakes apabila melakukan pemeriksaan kepada pasien-pasien yang memang dicurigai monkeypox ini. Itu dari saya, terima kasih. Ya, baik. Dari Dokter Evi, masih ada dok? Sudah, terima kasih Dokter Evi. Baik. Baik, terima kasih Dokter Evi dan juga Dokter Putu atas waktu, kesempatannya dan juga ilmunya yang tentunya sharing hari ini cukup padat
isinya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua audiens yang hari ini sudah mengikuti Dolan untuk seri ke-54 sore hari ini. Dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan tidak semua pertanyaan tentunya bisa dijawab. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan sore ini bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada Dr. Ula selaku host. Silakan, Dok. Terima kasih banyak Dokter Fitri, Dokter Sari, dan juga Dokter Evi. Sepertinya diskusinya seru banget ya dok. Mungkin nanti saran untuk IDI diadakan seri kedua ya dok tentang monkeypox ini biar lebih paham betul. Apalagi kasusnya juga trennya udah mulai naik. Apalagi pembicara juga oke-oke banget. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ferdoski. Terima kasih sekali lagi kepada Dokter Fitri juga yang telah memandu acara pada sore hari ini. Semoga acara ini senantiasa membawa kebermanfaatan untuk kita semua dan semoga akan kasus-kasus monkeypox ini cepat untuk melandai begitu ya dokter. Baik, mungkin sekian dari saya. Ya, izin mengingatkan bahwa akan ada Dolan seri ke-55 di 11 Desember 2023 yang mengisi adalah Perdami mengenai miopi dengan moderator Dr. Linda Astari, SPDPE, subspesialis DT FINSDP, FADP. Beliau merupakan sekretaris program studi SP1 Dermatologi dan Venerologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan tentunya kita hadirkan narasumber yang luar biasa juga. Beliau adalah Dr. Ria Sandi Daneska, spesialis mata konsultan. Beliau merupakan staf Departemen atau KSM Ilmu Kesehatan Mata FK Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo. Dan juga Dr. Irma Praminiarti, spesialis mata. Beliau merupakan dokter spesialis mata RS Mata Undaan. Mungkin sekian dari saya, sekali lagi kepada dokter-dokter yang telah mengisi dan melakukan sedekah ilmunya kepada kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Saya Ula Hanifah selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya izin untuk undur diri dan menutup dolan pada seri kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.